kita ayat-ayat suci Al-Quran dan dendangan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga zikir-zikir yang semuanya terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wal amalu salihu yarfa'u, dan amal saleh dia mengangkatnya, mengangkat kepadanya. Terbuka pintu langit ketika amal saleh diterima untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diterima dan disimpan di sisi Allah Jalla Jalaluh, lalu dikembangkan dan dikembangkan, lalu semakin besar, sehingga ketika si hamba yang beramal saleh wafat, lalu nanti di alam kiamat berhadapan dengan Allah Ta'ala dan diperlihatkan kepadanya sebuah pahala yang besar, ganjaran yang besar, dan diberitahukan kepadanya itu adalah amalanmu yang di dunia yang begini dan begitu aku kembangkan, dan inilah hasilnya. Terkejut ia melihat amalan soleh yang ganjarannya begitu besar, padahal dipandang di alam dunia ketika ia mengerjakannya kecil. Kita yang hadir di malam ini dalam acara mulia ini dihadirkan Allah dengan taufik yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat dengan itu semuanya kita dapat berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasul satu saat dilihat begitu gembira, wajahnya begitu cerah. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, kami lihat kecerahan di wajahmu. Lalu Rasul mengatakan, ya, baru saja sebelum ini datang kepadaku Jibril, dan Jibril itu berkata bahwa Allah Ta'ala mengucapkan salam kepadamu, dan ia berkata, wahai Muhammad, ama yurdika ma yusalli alaika ahadun min ummatik illa sallaitu alaih, wa ma yusallim alaika ahadun min ummatik illa sallamtu alaih. Katanya, wahai Muhammad, kata Allah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau reda tidak bahwa tidak ada seorang pun dari umatmu yang berselawat kepadamu, melainkan aku berselawat kepadanya, dan tidaklah seorang dari umatmu bertaslim, mengucapkan salam kepadamu, melainkan aku bertaslim kepadanya. Dan di saat ini selawat kita baca dan taslim pun kita baca di dalam maulid yang kita baca di malam ini, dan ucapan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, dan di setiap salat kita baca salawat dan taslim kepada Nabi. Dan begitu hidup seorang muslim tidak lepas dari salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti bahwa di saat-saat seperti ini berapa banyak salawat yang datang dari Allah, dan berapa yang kita terima taslim yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya. Ketika Allah Ta'ala tidak inginkan bahwa kehidupan seorang hambanya dari umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diinginkan oleh Allah jauh dari rahmat Allah, maka ia wajibkan untuk berselawat itu hamba Allah Ta'ala dari umat ini di dalam hidupnya walaupun sekali, atau dalam sebagian ulama dan jumhur mengatakan walaupun di setiap kali ia melaksanakan sholat. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi perhatiin itu di dalam kalimat itu, di ayat itu, kata Allah, wahai orang beriman, wa ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya. Dan sallu alaihi adalah perintah, dalam ilmu bahasa namanya fi'il amr, kata perintah. Sallu alaihi wasallimu, dan bertaslimnya kepadanya. Perintah itu berarti menunjukkan wajib. Makanya ulama mengatakan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wajib seorang berselawat kepada Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di waktu mereka menjalankan sholat. Kapan kita berselawat kepada Nabi? Waktu kita sholat, tidak lain ketika kita melakukan tasyahud. Waktu kita tasyahud kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alaika. Salamnya ini, assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, lalu segalanya wajib salawat di tahiyat akhir Allah dengan kalimat paling pendek, dengan salawat paling pendek yang wajibnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka salawatnya didapat dan salamnya didapat. Ketika Allah Ta'ala menginginkan dari setiap individu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jauh dari rahmat yang datang dari Allah Ta'ala, maka ia wajibkan mereka untuk berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan salat, maka dia pasti diiringi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika mereka berselawat di dalam tasyahud dan bertaslim dalam tasyahud, berarti datang salawat dari Allah dan salam dari Allah, dan salawat dari Allah maknanya rahmat. Dari itu ulama mengatakan bahwa kalau orang muslim nggak sholat, yang rugi bukan dia doang, tapi yang rugi juga umat Islam secara keseluruhan. Yang rugi umat Islam secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau ada orang muslim nggak sholat, berarti dia nggak berselawat kepada Nabi. Ya, apalagi kalau 5 waktu dia nggak sholat, berarti sehariannya dia kagak sholawat. Bab dia nggak baca tasyahud, dia nggak baca tahiyat, karena dia nggak sholat, nggak baca assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dia nggak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga yang semestinya sholawat itu kalau dalam hitungan bilangan muslim itu 1 miliar, lalu yang dewasanya yang wajib sholat misalnya ada 3/4 miliar, mestinya sholawat yang naik di hari itu 1 kali 5 minimal, yang wajibnya 1 kali 5 kali 3/4 miliar, hitung sendiri dah, pokoknya banyak. Kalau itu yang mestinya naik ke atas, tapi ada orang yang nggak sholat dari kaum muslimin, dari 3/4 miliar yang wajib sholat, tiba-tiba yang sholat 1/2 miliar. Kita rugi 1/4 sholawat, 1/4 miliar sholawat yang naik ke langit, dan balasan 1/4 miliar sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak datang ke umat muslim gara-gara 1/4 miliar kagak sholat. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita bertasyahud, kita katakan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayna artinya salam sejahtera atas kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan atas hamba-hamba orang soleh. Itu salam datang untuk orang-orang saleh dari hamba Nabi Muhammad, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang nggak sholat, berarti nggak ngedoain dengan doa itu, yang berarti berkurang doa. Yang seperti tadi mestinya 3/4 miliar yang berdoa dengan ucapan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, karena yang kerjaan cuma 1/2 miliar, berarti 1/4-nya kurang, 1/4 miliarnya. Maka doa dari Allah Ta'ala berupa salam terhadap hamba-hambanya yang ada di atas permukaan bumi berkurang, dan itu merugikan umat. Menunjukkan bahwa satu individu umat mempunyai pengaruh besar terhadap seluruh umat. Dari itu kata ulama-ulama kita, jangan pandang bahwa amalan kita itu hanya kita amalkan untuk diri kita sendiri, tapi kita dengan orang-orang muslimin. Ketika Allah Ta'ala katakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saling bersaudara. Dan saling bersaudara menunjukkan bahwa keterikatan orang muslim dengan orang muslim yang lain adalah ada dan erat dan wajib dibina. Dan satu ketika merasakan sakit, maka yang lain juga merasakan sakit, seperti yang disabdakan Rasul di dalam hadisnya, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, kata Rasul. Jikalau ada satu anggota badannya, jadi diungkapkan oleh Rasul, diibaratkan oleh Rasul seperti satu jasad orang muslim semuanya. Kalau ada satu jasad ini, ada satu anggota yang sakit, maka anggota yang lainnya ikut sakit. Minimal nggak bisa tidur dan minimal merasakan demam, kata Rasul. Bisa hari wal humma.
Kalau ada yang sakit giginya, matanya nggak bisa tidur. Kita coba kalau gigi dia sakit ngebet, bisa tidur malam? Nggak bisa tidur, mata ujung-ujungnya begadang. Begitupun kalau demam, ketika demam tinggi, maka ujung-ujungnya nggak bisa tidur. Sepanjang malam begadang. Padahal yang demam bagian kulitnya, bagian jasadnya, tapi matanya ngikut merasakan, kupingnya ikut ngerasain, dan semua yang di badannya semuanya ikut ngerasain. Itulah seorang muslim. Dari itu, ketika ada yang nggak sholat merugikan muslim yang lain. Ketika ada satu kebaikan dilakukan oleh seorang muslim menguntungkan muslim yang lain. Satu di antara contoh di mana orang ketika beribadah kepada Allah nguntungin yang lain, padahal yang lain gak ibadah seperti ibadahnya. Satu di antara contohnya adalah salawat di hari Jumat 80 kali. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang berselawat di hari Jumat 80 kali setelah sholat asar, maka Allah Ta'ala ampuni dosa 80 tahun. Kita belum tentu dikasih Allah Ta'ala umur 80 tahun. Tapi ketika kita berselawat itu, pahala dosa 80 tahun Allah Ta'ala udah janjikan diampuni. Dosa yang kecil kata ulama, adapun dosa besar perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau dia yang bersangkutan ini gak punya dosa ketika dia melakukan itu kebaikan dan itu ibadah, kata ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ali Al-Qari dalam kitabnya Mishkatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabi, Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabi. Kata beliau, kalau dia nggak punya dosa saat itu karena dosa sudah diampuni dengan ibadah lain, maka yang diampuni 80 tahun dosa orang tuanya. Menjalar dan merembet ke orang tua dapat berkah gara-gara anaknya di hari Jumat habis sholat asar baca salawat kepada Nabi Muhammad. Orang tuanya ternyata ngerjain yang sama, dapat pahala itu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih dia dengan ibadahnya itu. Maka kata beliau di dalam kitabnya itu, yang mendapatkan kebaikan pahala dan cipratan pahala itu adalah tetangganya yang ada di samping-sampingnya. Diampuni Allah Ta'ala 80 tahun dosanya mereka, karena sebab ada tetangga yang baca itu salawat di hari Jumat habis sholat asar. Tetangganya mana tahu di ibadah dengan ibadah itu. Tetangganya mana tahu dibaca salawat 80 kali itu. Mungkin dibaca di kamarnya, mungkin dibaca di masjid habis sholat asar, setelah berjamaah sholat asar. Tidak perlu umumin itu kepada orang-orang yang ada di samping-samping, yang ada kanan kiri depan belakang. Dan dalam Islam yang namanya tetangga 40 pintu depan, 40 pintu belakang, 40 pintu kanan, 40 pintu kiri, itu tetangga. Berapa warga yang kecipratan pahala itu ketika ada satu orang beribadah kepada Allah dan itu selawat di hari Jumat habis sholat asar. Ini menunjukkan satu orang di dalam beribadah kepada Allah bisa menguntungkan orang banyak. Sebagaimana maksiat seseorang di dalam umat ini, satu individunya bermaksiat kepada Allah Ta'ala merugikan orang banyak, menunjukkan kita nggak bisa pisah satu dengan yang lain, nggak bisa dicerai-beraikan satu dengan yang lain, karena satu dengan yang lain di antara muslimin saling mendoakan, saling memberikan keuntungan. Tadi itu kita didoakan, diajarkan di dalam doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita nggak kenal dengan orang-orang muslimin di zaman Nabi Adam, buru-buru zaman Nabi Adam, di zaman 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu tidak kenal orang muslim ini. Bahkan tetangga kita yang ada di daerah kita tidak kenal 200 tahun yang lalu. Ya, kita belum lahir, lalu kita lahir tidak pada meninggal. Pada tetangga kita nggak kenal rupanya bagaimana dia jadi mayat di dalam kubur. Tapi ketika kita baca ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ighfir lana, ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan pada orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman, yang telah wafat mendahului kita ke alam kubur dan mereka wafat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat permintaan maghfirah dari ini orang yang berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ketika doa itu diterima Allah Ta'ala, maka mereka mendapat berkahnya di alam kubur. Itu orang yang mati, yang sudah wafat, dapat cipratan keberkahan dari yang hidup, apalagi yang masih hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka penting ini ibadah dan penting ini majelis seperti ini dan zikiran seperti ini di dalam rangka tasyakuran rumah ataupun di dalam rangka mendoakan yang telah wafat 7 hari yang lalu. Dan saya ingat tentang masalah kematian ini juga kaitannya dengan rumah yang berkaitan dengan tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita di dalam rumah. Ada seorang disebutkan di zaman salaf, orang soleh, tapi tentunya setiap orang walaupun soleh betul adanya kesalahan di hadapan Allah. Kata Nabi, innama kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam khata'un, bersalah. Gak ada di antara kita yang suci betul dari awal balik sampai meninggal, gak ada yang ngerjain dosa sama Allah Ta'ala kecuali Nabi-Nabi dan Rasul. Mereka maksum, dipelihara Allah Ta'ala dari dosa, tapi selain mereka pernah bersalah di hadapan Allah. Ini orang soleh di zamannya meninggal. Lalu gak lama kemudian digegerkan di kampung itu setelah meninggalnya ini orang, dan setelah dikuburnya ini orang. Apa gegernya mereka? Kenapa mereka geger? Karena terdengar dari kuburan ini orang soleh rintihan, kesakitan. Ini kan alam barzakh, tapi Allah Ta'ala pengen buka sedikit alam barzakh untuk ibrah dan peringatan kepada yang masih hidup. Mereka pun heboh dan bicara sana sini, kenapa orang ini baik waktu hidup. Kemudian gak lama kemudian setelah kejadian itu berjalan, berhenti sendiri itu rintihan dari kuburnya. Setelah berhenti rintihan dari kuburnya, ada orang soleh di kampung itu bermimpi. Di dalam mimpinya ketemu dengan sahibul kubur, dengan mayit yang merintih beberapa waktu lalu. Lalu dia tanya, beberapa waktu kami dengar dari kuburan ente, rintihan ente dari dalam kubur. Lalu sekarang berhenti, kenapa? Saya pengen tahu ini orang yang mimpi di dalam mimpinya bertanya begitu kepada mayit dalam mimpinya. Lalu kata si mayit, alhamdulillah, katanya, anak diangkat oleh Allah Ta'ala azabannya dari alam kubur sewaktu itu ketika anak-anak yang masih kecil itu hadir ngaji, dan ketika mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Sewaktu si anak ngaji dan mulai di pengajiannya baca di depan gurunya Bismillahirrahmanirrahim, itu amalan anak-anak itu memberikan keberkahan kepada dalam kubur. Allah angkat azabnya dalam kubur. Mereka kalian gak dengar lagi rintihan dalam kubur. Itu berkat ibadahnya si anak yang nyelamatin orang tuanya yang ada di alam kubur. Dan itu disebutkan di dalam hadis bahwa ada orang nanti di hari kiamat kelak ketika di sorga bingung melihat pahala yang besar. Ya Rabb, ini dapat istana ini, dapat bagian ini, dapat bagian itu di dalam surga ini. Dari mana ini ya Rabb? Kok banyak banget, merasa nggak beramal sebegitu banyak, tapi pahalanya banyak betul didapat. Lalu kata Allah Ta'ala, bistighfari waladik, dengan istighfar anak ente. Ketika anaknya masih hidup dan dia udah meninggal, istighfarnya ini anak mendatangkan pahala di sisi Allah Ta'ala, dan dilihat oleh ayahnya di surga dengan apa? Dengan ganjaran yang besar sampai dia terkejut dari mana ini datang. Menunjukkan bahwa ini anak membawa keberkahan kepada orang tua. Di zaman Imam Junaid bin Muhammad, beliau ketika datang ke pasar, dan beliau ketika bermimpi, di dalam mimpinya dia lihat ada orang seperti udah hari kiamat, dan orang-orang pada bangkit dari kubur lalu kemudian berlari ke satu tempat. Ketika Junaid bin Muhammad perhatiin itu orang-orang pada lari ke satu tempat, mau ngapain? Dilihat ada orang satu yang keikut lari sama mereka. Lalu ditanya, itu orang pada mau kemana ya? Kata orang yang gak ikut lari bersama mereka itu orang-orang lagi ngerebutin bagian mereka, ngambil bagian mereka yang dihadiahkan oleh orang-orang muslimin secara umum. Kalau kita baca doa kan kita ada doa diantaranya gitu, bilang waghfir lil muslimin wal muslimat. Ada permohonan ampun atau hadiah pahala yang kita hadiahkan secara umum kepada kaum muslimin muslimat.
Itu ini pada rombongan itu pada ngerebutin bagian pahala yang diberikan secara umum. Loh, ente kenapa ente nggak berebutan seperti mereka? Ana udah cukup. Cukup apa? Ana punya anak, dia kerja di pasar, setiap hari dia hadiahkan kepada ana satu khataman Quran. Rupanya orangnya anaknya hafid Quran. Oh gitu. Pahamlah Imam Junaid bin Muhammad. Lalu dibangun dari tidurnya, kemudian dia pergi ke pasar di Baghdad. Ketika disebutkan anaknya kerja di pasar, dagang di pasar Baghdad, lalu dia cari anak muda yang disifatkan oleh tidak disifatkan oleh itu orang di dalam mimpi, anak muda yang dagang ini dan begitu. Dicari ketemu. Ternyata ketika dijumpai itu anak muda, benar mulutnya nggak pernah diam, mulutnya selalu berkembing-kembing, berkomat-kamit. Didekatin itu, diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ngobrol sebentar ditanya, ente baca apa kayaknya? Dia dari jauh mulut ente nggak pernah berhenti. Katanya anda baca Al-Quran. Buat apa Al-Quran dibaca? Anda hadiahkan setiap hari, anda khatamkan Al-Quran dan anda hadiahkan pahalanya buat abah. Oh ternyata mimpinya benar, bahwa itu orang dapat hadiah pahala dari anaknya masih hidup, kerja di pasar, dan setiap hari satu khatam Quran. Orang kalau hafal Quran kan dia mudah bisa khatam Quran dari awal sampai akhir. Lalu setelah berapa saat setelah itu Imam Junaid bin Muhammad mimpi lagi. Ketika dalam mimpinya yang kedua dilihat orang-orang pada kabur, dan orang itu yang dulunya gak kabur duduk santai tiba-tiba ikut kabur ke tempat di mana dibagikan pahala yang untuk umum, dan dia berebutan bersama mereka. Lalu ketika dilihat begitu dipanggil, sini. Tapi kemarin nyantai duduk di situ, nggak ikut kabur bersama mereka, nggak ikut berebutan bersama mereka. Sekarang ente ikut berebutan. Ada apa? Iya, anak yang biasa, kata dia nih jawabannya. Anak yang biasa ngasih hadiah pahala satu khatam Quran tiap hari udah meninggal. Jadi anak nggak dapat lagi hadiah khataman Quran. Oh begitu. Paham dari Imam Junaid bin Muhammad. Bangun dari tidurnya, dia penasaran dengan mimpinya. Mimpi doang bagaimana? Lalu dia pergi ke pasar, didatengin itu anak muda yang dia tahu tempatnya di pasar, dagangannya di situ, dia dagang tempatnya di situ, lokasinya di situ. Ketika dia lihat, ternyata memang dia udah nggak dagang, dagangannya tutup. Lalu ditanya sama orang pedagang yang dekat situ, ini mana anak muda yang jualan di sini, yang dagang di sini? Kata itu pedagang yang lain, emangnya ente nggak tahu? Ada kabar apa? Meninggal hari ini. Oh ternyata benar bahwa itu anak sudah meninggal dan wafat berpulang ke rahmatullah. Tapi sebelum dia meninggal dihadiahkan pahala banyak khatam Quran kepada orang tuanya, dan berkat itu orang tuanya dimuliakan dan dicukupkan di alam barzakh dengan pahala yang berlimpah yang didapatkan dari anaknya. Begitulah faedahnya orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak orang yang diuntungkan, sebagaimana kalau orang bermaksiat maka banyak orang yang dirugikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tanah yang kita pinjam, yang kita dudukin, dia bisa ngomong, misalnya dia akan kabarkan nama kita bahwasanya dia beruntung banget ini malam. Kenapa? Karena ini malam di atasnya banyak orang yang berzikiran kepada Allah. Di atasnya banyak orang yang beribadah kepada Allah. Di atasnya banyak orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa tanah itu, jalan itu berkata kepada jalan yang lain, Amarra bikal yawma rajulun yadhkurullah. Apakah di hari ini nih, ngomong jalanan ini, ngomong jalanan yang atuh. Jalanan ini bilang, apakah di hari ini lewat di atasmu seorang yang berzikir kepada Allah? Jadi ini jalanan yang ini ketika ada yang berzikir di atasnya, bangga dia bang, sampai dinanya kepada yang lain, ente jalanan jalanan yang satu, ente berzikir, ada orang yang berzikir di atasmu nggak di hari ini, yang jalan di atasmu? Lalu dia jawab sendiri dan pertanyaannya dengan mengatakan, hari ini telah lewat di atasku seseorang yang berzikir kepada Allah. Bangga dia karena di atasnya ada orang yang berzikir kepada Allah dan jalan di atas punggungnya. Karena itu bahkan mendapatkan kemuliaan. Begitupun rumah gitu.
Kalau kita punya rumah, kalau kita isi rumah kita dengan ibadah kepada Allah, dengan zikiran, dengan baca Quran, tiap habis subuh atau tiap habis maghrib kita tentuin waktu setiap hari berapa banyak yang kita mampu dan kita istiqomahin. Ya, dengan istiqomah maka berkah kita punya rumah. Dengan sebab cahaya zikir, cahaya Quran yang kita baca di dalam rumah kita. Dari itu disebutkan di dalam hadis innal buyuta allati quri'at fiha al-Qur'an tatara li ahli an-nujum li ahli as-sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Kata Nabi bahwasanya rumah-rumah yang dibaca di dalamnya Al-Qur'an menyala-nyala dilihat oleh malaikat yang di langit. Sebagaimana bintang di langit menyala-nyala dilihat oleh orang yang di bumi. Ya, kalau kita dalam cuaca cerah, kalau sekarang nggak mendung nggak kelihatan di langit bintang-bintang. Kalau cerah kita lihat bintang-bintang di langit berkelap-kelip, yang terang, yang agak redup, yang kecil, yang agak besar kelihatan berkelap-kelip karena cerahnya cuaca. Kita lihat itu terang dan kita lihat matahari lebih terang, cahayanya lebih besar ketika di siang hari. Bulan begitu ketika di malam hari lebih besar terlihat cahayanya daripada bintang-bintang yang kecil. Kita lihat itu semuanya terang di atas langit. Dan malaikat pun melihat bumi ini terang dengan rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Dengan begitu berkah rumah. Kalau rumah dibacain sering Quran, dilakukan banyak ibadah, yang mampir ke dalam rumah malaikat. Tapi sebaliknya, kalau di dalam rumah dibacain Quran kagak, dibacain wirid kagak, dibacain ratib kagak, so di dalamnya orang kagak sholat. Kalau 5 waktu anaknya nggak sholat, jadi bapaknya nggak sholat, nyaknya nggak sholat, berarti manggilnya nyaknya nggak sholat. Maka itu rumah bukan dihampiri malaikat, yang ada dihampiri apa? Dihampiri iblis, dihampiri setan. Kalau rumah yang banyak dihampiri setan, apakah kira-kira tabiat orang yang di dalamnya bakalan adem? Enggak. Yang ada tabiat orang-orang di dalamnya bakalan panas. Maka nggak heran kalau orang-orang yang di dalamnya itu walaupun rumahnya mewah, TV-nya ada yang 70 inch di dalam, sofanya jutaan rupiah harganya, spring bednya yang ada di kamar tidurnya harganya jutaan rupiah, walaupun demikian, tapi ketika hawa rumahnya panas karena banyak setan di dalamnya, maka tabiat orang jadi panas, maka keberkahan hilang dan yang ada berantem mulu di dalam. Kalau gitu, anak ribut sama bapak, suami ribut sama istri, dikit-dikit salah dikit ribut, nggak ada ketenangan dan kenyamanan. Sebabnya apa? Setannya banyak di dalam. Tapi kalau doa terpanjatkan selalu di itu rumah, bacaan Quran dibacakan selalu dan terdengar selalu, wirid, ratib, begitu pun salat jamaah atau gak jamaah, yang sunnahnya, yang fardunya di dalam selalu didirikan. Ada orang-orang yang dalamnya. Apalagi ditambah lagi dengan banyak sholawat dan banyak ibadah yang lain, maka yang datang malaikat rahmat. Makanya di dalam tuntunan ulama kita katanya ketika pengen seseorang rumahnya itu jadi penuh sakinah, mawaddah dan rahmah, ketenangan ada, kenyamanan ada, dianjurkan kita setiap masuk rumah baca itu ayat kursi, baca itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca itu kulhu. Apa supaya kita iringi masuknya kita ke rumah dengan bacaan Al-Quran, sehingga yang masuk juga, yang masuk ngikutin orang malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masuk ngikut sama kita ke dalam rumah adalah keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu orang yang di dalamnya jadi adem. Kalau ada kesalahan dikit gak disikapi dengan marah-marah, tapi dengan kepala dingin, dengan pemahaman yang bagus, sehingga anak patuh sama orang tua sayang sama anak, antara suami istri harmonis, sehingga itulah yang disebut dan didambakan oleh semua orang dari awal mereka menikah, ditulis di dalam undangan-undangan, dibacakan di dalam doa-doa, sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Rumah apalagi kalau baru, bacain sering-sering surat Al-Baqarah. Nah, surat rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah nggak bakalan dimasukin setan. Disebutkan begitu di dalam hadis. Apalagi kalau dibacain semuanya Al-Quran. Sejarah
secara teratur dari juz 1, juz 2, juz 3. Nggak mampu 1 juz sehari, setengah juz. Nggak mampu setengah juz sehari, seperempat juz. Nggak mampu seperempat juz sehari, paling nggak 1 halaman sehari. Al-Qadhi, ada seorang ulama besar namanya Al-Qadhi Al-Asfahani, pengarang kitab Matan Abi Syuja yang kita kenal dengan Fathul Qarib, itu syarahnya Fathul Qarib. Ini Al-Qadhi Abi Syuja, dia punya umur panjang, 100-an lebih. Nah, lalu beliau ini di antara amalannya yang membuat beliau umurnya panjang dan sampai ketika umurnya tua giginya nggak rontok dan penglihatannya, pendengarannya masih normal. Orang biasanya kalau udah semakin tua pendengarannya makin kurang, matanya makin rabun, tapi beliau udah tua tetap matanya masih bisa melihat dan telinganya masih tajam, giginya masih ada. Ketika ditanya apa ya resepnya, orang sekarang kan main resepnya. Ya, ngelihat orang Jepang katanya umur tua-tua resepnya apaan? Oh, makan ini dan itu. Nih kita punya resep dari Al-Qadhi Al-Asfahani, pengarang kitab Matan Ghayat Taqrib. Kata beliau, tidaklah anak keluar dari rumah setiap hari melainkan anak baca Al-Quran. Berapa? Sekenanya, kata beliau, semampunya. Mau 1 halaman, mau 1 kaca. Nah, kita kalau pengen dapat itu dibuktikan oleh Allah Ta'ala melalui beliau. Dan ini orang meninggalnya udah puluhan tahun, bahkan di atas 100 tahun, tapi beritanya sampai ke kita dan sampai ke majelis ini. Itu berarti Allah Ta'ala pengen memperdengarkan kemuliaan ini orang, sehingga ia sambungkan cerita demi cerita dari orang ke orang, dari ulama ke ulama, sampai kita dengar di malam hari ini, agar yang datang setelah beliau ngambil ibrah. Dia udah buktiin baca Quran dapatkan keberkahan, ada umur panjang, lalu anggota badan ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat Al-Quran. Bagus ketika kita biasa baca Quran sebelum kita berangkat kerja, baca Quran sebelum kita keluar rumah. Dari itu orang tua kita punya kebiasaan dari dulu, habis salat subuh paling enggak baca Quran walaupun dikit, walaupun 1 kaca, walaupun 2 kaca, 1 halaman, 2 halaman. Dia itu jalan pergi turun. Orang dulu kita itu ada yang kerjaannya bawa susu, perasan susu sapi yang dibawa botol-botol pakai sepeda. Setiap subuh dikeliling. Setiap sebelum itu dibaca Quran di rumah. Kemudian dengan itu berkah Quran di rumah, menempati rumah kita, dan dengan itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti dari semuanya bahwa amal ibadah yang dilakukan seseorang bukan cuma menguntungkan dirinya, tapi juga menguntungkan banyak orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan dengan majelis yang ada di malam ini dan doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir yang kita bacain, dan selawat yang kita kumandangkan, mendatangkan berkah bukan cuma untuk kita, tapi berkah untuk tetangga-tetangga kita yang ada di samping kanan kita, samping kiri kita, depan kita, belakang kita. Dan berharap pada Allah Ta'ala kita yang hadir lebih dibanyakin berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rumah kita penuh berkah dan penuh rahmat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayang. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang disayang Allah Ta'ala, sehingga kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Kata Rasul dalam hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasul, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, orang-orang yang mempunyai kasih sayang dikasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi, kasihilah dan sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka niscaya Allah Ta'ala yang di langit menyayangi kalian. Begitu kata Rasul. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, dan Allah Ta'ala jadikan majlis ini majlis yang mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Wafatkan kita dalam husnul khatimah, dan ketika berdiri di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ringankan hisab kita, dan bahkan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatik syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung saja kepada doa penutup yang akan dibacakan oleh sepuh setempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yuqabihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma utub bina di yasir min kulli amrin asir fa inna taysirul asir alaihi yasir fas'aluka taysir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa wafaqana bi ta'atika fi ibadillahi sholihin. Allahumma inna nas'aluka afiyatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wanzirna min hijji dunia wa ajabil akhirah. Allahumma alhimna rusdana wa a'izna min syarri anfusina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kama ahsanta khalaqana fahassin khuluqana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khatimahu wa khaira ayyamina yawma liqa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama.